Karena dengan moderasi itu artinya kita terbuka untuk menerima yang berbeda. Ada kesediaan ruang untuk berbeda, tetapi prinsip-prinsipnya sama, yakni NKRI. Jadi agama yang kita anut justru menjadi teladan kalau agama kita justru menjadi rahmatan lil alamin. Ini saya kira konsep kuncinya. Jadi kalau kita ingin Islam itu besar, Islam itu berkelanjutan, ya artinya cara pandang kita harus berubah supaya Islam tetap relevan. Hukum evolusi itu menyatakan bahwa yang bertahan hidup, bahwa yang akan berkelanjutan bukanlah makhluk yang cerdas, tapi adalah makhluk yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan adaptif ya, perubahan-perubahan. Itu yang bisa bertahan. Coba kalau lembaga pendidikan tidak beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang berubah, dia terisolasi, dia menjadi fosil. Jadi sejarah peradaban itu kan disusun oleh tantangan dan tanggapan. Makin besar tantangan, makin besar tanggapan yang harus diberikan. Kalau itu, maka bangsa-bangsa maju ya, kelompok-kelompok masyarakat yang maju, lembaga-lembaga yang maju adalah lembaga-lembaga yang ya memberikan respon yang akurat terhadap perubahan-perubahan di sekitarnya. Ini yang bisa berkelanjutan, dan ini seiring dengan teori keberlanjutan. Bahwa untuk bertahan Islam itu ya tidak dengan diam, tidak dengan berdoa, tidak dengan iktikaf di masjid, tapi juga melakukan reformulasi ya, reintelektualisasi terhadap pemahaman ayat-ayat itu. Sebagai garis pedoman bahwa kita harus seperti apa. Itu harus dilakukan. Ad-dinu aklun waladina liman la aklalahu. Jadi agama adalah akal. Dan orang dianggap tidak beragama jika tidak memiliki akal. Jadi akal ini adalah wahyu kreatif Tuhan. Jadi kalau pembaca-pembacanya cerdas, Islam itu cerdas. Tapi kalau pembaca-pembacanya tidak cerdas, ya pemahamannya akan mempengaruhi pikiran, pandangan dunia, dan tindakannya yang tidak cerdas. Begitu. Berlawanan dengan etika, tidak hanya agama saja, etika di dalam satu kumpulan sosial manusia menjadi ditabrak. Menjadi orang Islam Indonesia yang modern. Waduh, keren sekali, keren banget ya. Raja baru ini. Jadi sekolah itu terlalu mendapatkan porsi yang terlalu besar, dan peran keluarga dan masyarakat menjadi sangat berkurang. Buku keren banget. Assalamualaikum, merdeka. Ini buku keren banget. Assalamualaikum, merdeka. Beneran nih, buku keren banget tuh, judulnya Tantangan Islam di Dunia yang Berubah. Logers, kalau tadi saya di Jogja, ya, saat ini saya berada di rumah profesor. Ayo, ya, profesor apa? Atau profesor siapa? Tempatnya di Solo. Beliau tadi saya tanya, Sukoharjo apa Solo, Prof? Solo bisa, karena Solo itu di Keresidenan Sukoharjo. Karesidenan dengan Solo. Oh, Sukoharjo Karesidenan dengan Solo. Solo Raya. Solo Raya. Sebelum kami masuk ke rumah beliau, kediaman beliau, itu kami mampir dulu. Nah, kalau Logers mau tahu, pokoknya sepanjang perjalanan yang banyak rumah makan bebek, itu deket banget dengan rumah beliau. Assalamualaikum. Merdeka, Prof. Waalaikumsalam. Merdeka. Sehat ya, Prof? Sehat, alhamdulillah. Tos dulu, Prof. Ini Prof Mudofir ya, di belakang saya tuh ada. Ini ada, dan di sini ada, bahkan ada apa? Seperti piagam ya, Prof ya. Iya. Rasa terima kasih atas pengabdian, Prof.
Prof. Dr. Haji Mudofir, SAG, MPD, dan beliau pernah menjadi Rektor IAIN Surakarta 2015 sampai 2021. Dan Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta 2021-2023, berarti which is tahun yang lalu, beliau Rektor UIN Surakarta. Raden Mas Said Surakarta. Dan beliau juga dosen bidang studi Islam dan mengajar moderasi beragama, mengajar filsafat hukum, filsafat ilmu, dan yang lainnya. segudang ya. Segudang banget ini mah gitu kan. Yang satu rumpun. Keilmuan. Iya, yang menariknya itu moderasi loh. Padahal kemarin dengan Profesor Jagal, seingat saya, pun membicarakan tentang moderasi. Terus dengan Prof. Yudi Latif juga membicarakan tentang moderasi. Ini banyak dibicarakan oleh semua profesor. Ada apa dengan kata moderasi itu? Tapi anyway, perjalanan ini adalah program dari Road to Logus, jadi roadshow nih, Loggers. Roadshow kemarin ke Jawa Timur, sekarang ke Jawa Tengah. Ya nanti insya Allah sampai juga ke daerah Loggers semuanya. Nggak panjang saya opening karena Profesor Mudofir ini banyak yang harus kita gali. Prof, yang paling pertama Prof, tadi kan saya bilang ya, kayaknya kata moderasi itu sedang jadi primadona. Boleh dikatakan seperti itu, primadona oleh para profesor. Ada apa dengan moderasi? Saya kira dengan keragaman Indonesia yang paling beragam di dunia, dengan ratusan suku, adat, dan bahasa, ya, maka kemudian moderasi menjadi sangat penting. Karena dengan moderasi itu artinya kita terbuka untuk menerima yang berbeda. Ada kesediaan ruang untuk berbeda, tetapi prinsip-prinsipnya sama, yakni NKRI. Jadi agama yang kita anut justru menjadi teladan kalau agama kita justru menjadi rahmatan lil alamin. Ini saya kira konsep kuncinya. Tidak ada moderasi, itu berarti stabilitas bangsa terganggu. Ini yang penting. Karena itu Indonesia sampai kapanpun membutuhkan isu-isu moderasi sebagai konsep besar yang harus memperoleh ruang tumbuh dalam kehidupan kita yang beragam dan berbeda-beda. Moderasi tapi bukan hanya untuk Islam kan? Ya. Semua. Baik inter maupun intra. Saya ngomongin intra aja deh Prof. Ya. Gimana dengan moderasi intra sesamanya? Ya, jadi moderasi itu harus dipahami dari dua sudut ya, ke dalam dan keluar. Oke. Nah, karena ke dalam aja yang disebut Islam itu pemahamannya itu banyak. Jadi yang mutlak adalah Islamnya, tetapi untuk sampai kepada pemahaman Islam ini yang berbeda. Jadi jika Islam itu adalah nilainya 10, maka untuk mencapai Islam itu bisa perkalian 5 kali 2 itu 10, 1 tambah 9 10, 2 tambah 8 10. Jadi sama ya, metodenya yang berbeda tetapi mencapai kebenaran yang sama, yakni nilai 10 tadi. Nah, jadi keragaman ini adalah menyangkut metodologis, bukan prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Nah, ini penting itu. Nah, sebab kalau kita memaksakan satu pemahaman, satu metode untuk mencari kebenaran, hasilnya adalah radikalisme, karena memaksakan kehendak, menganggap bahwa dirinya paling benar, madhabnya paling benar. Akibatnya dia itu ekstrim. Kenapa? Karena dia menempatkan dirinya di tempat Tuhan. Padahal yang paling benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Haq. Nah, jenis-jenis otoritarianisme semacam ini itu tidak mendapatkan tempat dalam perspektif Islam yang benar. Oke.
sepakat. Kemudian, ya dia juga, Prof. Bahkan yang mengerti tentang Islam malah membentur-benturkan tentang Islam, bahkan Muslimnya itu sendiri. Ada fenomena apa sebenarnya, Prof? Ya, ini yang kita khawatirkan adalah keyakinan yang dia yakini itu sudah masuk ke ranah untuk kepentingan tertentu. Ini yang harus dipahami gitu ya. Tapi kalau kita misalkan satu madhab saja itu banyak ragamnya. Misalkan madhab Syafi'i itu ada sub-sub madhab Syafi'i gitu ya. Jadi justru kalau kita menghendaki kesatuan, menghendaki persamaan mutlak, itu justru kita mengingkari sunnatullah. Nah, ini yang harus hati-hati. Justru sunnatullah menyatakan bahwa perbedaan itu adalah kehendak yang tidak bisa ditolak. Nah, karena itu kemudian setiap umat Islam yang memiliki ilmu ya harus terbuka, inklusif. Inklusif itu artinya memahami perbedaan di luar madhab kita dan bersedia untuk berdialog dengan madhab-madhab di luar jaringan madhab kita. Nah, dengan demikian kita menjadi enjoy ya, menjadi damai, kemudian tujuan berbangsa dan bernegara dapat terwujud karena dimulai dari dialog-dialog keagamaan. Memang ada poin-poin tertentu yang kita tidak bisa berbeda, tetapi sungguhnya bahwa kesamaan mutlak satu hal, sebuah madhab itu tidak ada. Karena ayat yang sama ya, kalau kita lihat itu bisa dipahami dari sudut yang berbeda. Misalkan ayatnya sama, madhab sosial memahaminya berbeda, madhab kapital juga berbeda. Nah, yang penting adalah tujuan akhir dari pemahaman kita, apakah menghadirkan kemaslahatan sehabis-habisnya, sebanyak-banyaknya, atau justru membawa mafsadat. Nah, ini yang mungkin harus bisa diuji di publik gitu. Oke. Dan Islam saat ini masih lari atau jalan di tempat. Dalam sektor-sektor tertentu Islam tidak mampu menguasai. Nah, ketika Islam tidak mampu menguasai, tapi ada ya, sekelompok kecil yang mampu menjadi leader di intra-Islam itu sendiri, namun tidak dapat diterima oleh para pemuka. Ada karena mereka tidak memahami atau karena memang mereka tidak mau berubah. Ya, jadi setiap zaman itu mengalami tantangannya sendiri ya. Jadi kalau kita ingin Islam itu besar, Islam itu berkelanjutan, ya artinya cara pandang kita harus berubah supaya Islam tetap relevan. Ya, sebab apa? Di tangan orang-orang yang cerdas, di tangan orang-orang yang memiliki adaptasi tinggi terhadap kemodernan, Islam itu dapat berkelanjutan. Nah, contohnya ya, memodernisasi lembaga-lembaga pendidikan, memodernisasi organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam yang menyediakan ruang untuk beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru. Nah, ini menjadi penting. Tanpa pandangan terbuka, tanpa sikap menyediakan ruang untuk beradaptasi dengan lingkungannya, kita akan punah. Itu kan hukum evolusi. Hukum evolusi itu menyatakan bahwa yang bertahan hidup, bahwa yang akan berkelanjutan bukanlah makhluk yang cerdas, tapi adalah makhluk yang memiliki kemampuan beradaptasi dengan Adaptif ya. perubahan-perubahan. Itu yang bisa bertahan. Coba kalau lembaga pendidikan tidak beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang berubah, dia terisolasi, dia menjadi fosil. Oke. Nah, jadi ya kita harus mendorong ya lembaga-lembaga pendidikan berubah, mengadaptasi, mengakomodasi
kemajuan-kemajuan yang terjadi sehingga relevan, penting, tidak terisolasi dari lingkungannya, tetap diminati, dan kemudian bisa berkelanjutan. Ini penting sekali. Oke, sustainable ya. Ya, Sustainable. Prof, ini nyambung ya, Prof. Ketika Prof membuat satu buku tantangan Islam di dunia yang berubah. Terus tantangan Islam atas open society, digital, science, teknologi, dan perubahan iklim. Saya sih tadi lihat belakangnya, biasanya saya kalau baca buku tuh belakangnya duluan, Prof. Di sini ada Prof. Azumardi Azra mengatakan bahwa buku ini membahas beragam tantangan yang dihadapi Islam dan kaum muslimin secara lokal, nasional, dan global. Sungguh berat sejak dari tantangan politik sampai kemajuan teknologi, komunikasi, dan digitalisasi. Dengan cakupan yang luas, buku ini sungguh true provoking bagi pembacanya, itu kata Prof. Azumardi Azra. Berarti beliau ini beliau Prof itu merasakan bahwa apa yang Prof tulis ini benar gitu. Jadi ada tantangan yang dihadapi oleh Islam, kaum muslimin atau lokal, nasional, dan global. Relate banget dengan Dr. Muhammad Nasib pun mengatakan bahwa Islam itu ya harus bersahabat gitu loh. Harus bersahabat dengan saintek, tapi kenyataannya enggak. Ini diciptakan atau apa, Prof? ya, kalau kemudian Islam itu kan pada dasarnya rahmatan lil alamin. Oke. Rahmatan lil alamin itu artinya terbuka. Iya. Terbuka terhadap alam, sunnatullah, dan seterusnya. Jika alam itu berubah, itu mendorong supaya umat Islam juga berubah menghadapi tantangan. Jadi sejarah peradaban itu kan disusun oleh tantangan dan tanggapan. Makin besar tantangan, makin besar tanggapan yang harus diberikan. Itu maka bangsa-bangsa maju ya, kelompok-kelompok masyarakat yang maju, lembaga-lembaga yang maju adalah lembaga-lembaga yang ya memberikan respon yang akurat terhadap perubahan-perubahan di sekitarnya. Ini yang bisa berkelanjutan, dan ini seiring dengan teori keberlanjutan. Ya. Jadi keberlanjutan itu kan ditentukan dia mampu beradaptasi tidak, dia mampu bekerja sama tidak. Maka saintek sebagai kenyataan yang mengubah dunia, ya ini kita kan lihat ya, pesawat itu sudah jutaan miliar keluar dari bumi yang diterbangkan tahun 1970. Oke. Dan banyak informasi-informasi yang dikirim dari satelit yang diterbangkan itu. Oke. Itu artinya informasi-informasi yang terkini tentang dunia di luar planet kita itu mestinya memberikan dorongan bahwa tantangan kita tidaklah biasa-biasa, tapi tantangan kita begitu besar sehingga transformasi pendidikan kita, transformasi pandangan dunia kita harus berubah, bekerja sama dengan lingkup-lingkup yang berbeda begitu. Ini penting. Oke, ya balik lagi ke inklusivitas itu ya. Iya, Prof. Terus kemudian dalam lembaga pendidikan ya, karena tadi yang saya sampaikan, kami mengadakan roadshow ke para tokoh yang memang sudah firm di bidangnya masing-masing. That's why kami kemarin ke Jawa Timur, Surabaya, ketemu dengan Prof. Nursyam, ketemu dengan Prof. Daniel M. Roshid. Terus tadi pagi kami juga bicara podcast dengan Dr. Haryadi Baskoro. Dan sekarang alhamdulillah ketemu dengan Prof. Mudofir. Ini sempena 25 tahun Mahat Az-Zaitun. Nah, dalam 25 tahun Mahat Az-Zaitun, tepatnya 27 Agustus 2024, Syekh Panji Gumilang itu menyampaikan sebuah gagasan 1000 tahun Indonesia Raya Gemilang. Menurut Prof, dan bicara tantangan Islam di dunia yang berubah, relevansinya di mana, Prof, dengan
gagasan 1000 tahun Indonesia Raya yang gemilang? Nah, ini tantangan luar biasa kalau yang disampaikan oleh Panji Gumilang, Ya. ya Syekh Panji Gumilang. Kenapa? Karena 1000 tahun itu 1 milenium. Oke. Sedangkan 1 atau 100 tahun saja kita tantangannya luar biasa, membutuhkan kecerdasan, Ya. adaptasi yang luar biasa. Betul. Maka kalau ada visi tentang 1000 tahun Indonesia Raya, wah ini luar biasa gagasan yang mestinya harus menyatukan, Ya. ya kemudian membuat visi bagaimana keberlanjutan bisa bertahan. Oke. Karena kan tantangannya bukan hanya pertengkaran antar madhab di antara kita, Oke. tapi juga terkait dengan kemampuan kita menyiapkan SDM-SDM yang mampu bertahan hidup Oke. dengan lingkungan yang berubah. Oke. Itu di dalam buku saya ini, Ya. itu kita bicara soal perubahan iklim. Oke. Jadi tantangan yang paling nyata di depan, di samping konflik-konflik antar agama dan intra-agama adalah perubahan iklim. Yang ditandai misalnya dengan satu mungkin panas yang tinggi, Oke. Oke. ya kan. Yang kedua adalah amuba seperti COVID, ya. Yang ketiga adalah ya ini musim yang tidak menentu, sehingga ada krisis lingkungan, krisis pangan, krisis energi. Nah, tantangan 1000 tahun harus tidak berdiri sendiri, tapi harus kerjasama semua umat ya di Indonesia. Nah, jadi tantangannya tidak tunggal, tapi berdimensi-dimensi dan membutuhkan kerjasama yang serius. Ya. Iya, Prof. Kita tahu lah negara-negara banyak yang tidak mencapai 100 tahun. Ya. Gitu kan, kayak Yugoslavia, terus Eropa banyak. Iya, iya. Yang paling hanya 70 tahun, 80 tahun selesai, bubar. Nah, Indonesia Raya 1000 tahun itu betul sekali dengan tantangan yang memang sangat berat. Profesor melihat relevansi tadi sudah menjawab. Lalu kemudian bagaimana ketika 1000 tahun itu tidak hanya sebagai gagasan belaka. Apa saja terutama dalam tantangan saintek dan lain-lain, bagaimana Islam dan Indonesia Raya itu mampu melewati itu. Minimal 2045 atau 1000 tahun Indonesia merdeka. 100 tahun Indonesia merdeka. Ya, tentu saja kitab suci kita Al-Quran dan Hadis itu harus ya direkonstruksi tafsirnya. Jadi penafsiran ulang terhadap gagasan-gagasan yang tidak relevan diganti dengan gagasan-gagasan yang relevan. Kan kita harus tahu ya, kalau kita membaca tafsir kan di situ hanya ada yang bersifat dongeng, ya kan. Ada yang bersifat tidak masuk akal. Nah, jadi penafsiran konteks-konteks baru terhadap tafsir Al-Quran itu harus dilakukan supaya apa? Umat Islam terbuka bahwa untuk bertahan Islam itu ya tidak dengan diam, tidak dengan berdoa, tidak dengan iktikaf di masjid, tapi juga melakukan reformulasi, ya, reintelektualisasi terhadap pemahaman ayat-ayat itu. Sebagai garis pedoman bahwa kita harus seperti apa. Itu harus dilakukan. Sebab kalau pemahamannya tidak baru, ya orang akan menatap 1000 tahun ke belakang. Untuk menatap 1000 tahun ke depan dengan tantangan perubahan iklim, ya, kemudian retakan penduduk, krisis energi, ya, dan seterusnya, luar biasa. Tapi sebagaimana Islam peradabannya sudah bertahan 1500 tahun, maka jika itu dipertahankan dengan kontekstualisasi tafsir ya yang lebih relevan dan cerdas melihat visi ke depan, insya Allah bisa bertahan. Di medsos saat ini sedang berseliweran, Prof. Berseliwerannya adalah rasa kekhawatiran ketika para pendahulu, ya, tokoh-tokoh
Islam, pemikir-pemikir Islam itu hanya mengandalkan sebuah cerita-cerita yang tidak akan dianggap lagi oleh para generasi selanjutnya. Jadi mereka hanya akan menganggap bahwa itu dongeng, bahwa itu cuma cerita biasa, cerita yang dibuat-buat. Ini kekhawatiran yang sedang berseliweran di medsos. Prof menanggapinya seperti apa? Ya, jadi kisah-kisah itu boleh sepanjang relevansinya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kemasuk akalannya dapat dipertanggungjawabkan. Kan ada dalil ya yang dianggap hadis ya. Ad-dinu aklun waladina liman la aklalahu. Jadi agama adalah akal. Ya. Dan orang dianggap tidak beragama jika tidak memiliki akal. Ya. Jadi akal ini adalah wahyu kreatif Tuhan yang dengannya kemudian tafsir-tafsir Al-Quran menjadi lebih relevan. Maka kemudian ada Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan innama yuntikuhu rijal, bahwa sungguhnya Al-Quran itu berbicara melalui manusia. Jadi makin cerdas manusianya, makin bermoral manusianya, maka makna-makna Al-Quran makin cerdas dan makin bermoral. Jadi para pembacanya itu harus dicerdaskan, direlevansikan. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran, perspektifnya luas, sekupnya luas. Ya kan, tidak dimasukkan ke dalam kotak tertentu dengan seluruh ideologi yang dipaksakan dan seterusnya. Nah inilah kemudian innama yuntikuhu rijal itu menjadi relevan. Karena kan Al-Quran tidak berbicara sendiri. Al-Quran berbicara melalui manusia. Innama yuntikuhu rijal. Ini kata Imam Ali bin Abi Thalib ya. Oke, terus kemudian ternyata manusianya itu sendiri atau Islam itu sendiri tidak adaptif. Yang salah siapa, Prof? Ya tentu pemeluknya yang tidak mencerdaskan dirinya sendiri. Kalau Islam kan pada dasarnya agama yang sudah solid ya. Dan pemahamannya inilah yang mempengaruhi apakah Islam itu kelas rendah atau kelas tinggi. Jadi kalau pembaca-pembacanya cerdas, Islam itu cerdas. Tapi kalau pembaca-pembacanya tidak cerdas, ya pemahamannya akan mempengaruhi pikiran, pandangan dunia, dan tindakannya yang tidak cerdas. Begitu. Nah inilah kemudian lembaga-lembaga pendidikan menjadi penting, menentukan ya arah dari kemajuan peradaban Islam. Nah persoalannya, jika ada pesantren misalnya kok menolak teknologi ya, menolak kenyataan bahwa kita sudah masuk di era society ya, society, dan teknologi digital dengan AI ya, artificial intelligence, kok mengabaikan ini, ya tentu kita akan tertinggal. Kalau artificial intelligence itu kan membantu kecepatan, efisiensi, ya keluasan, ya kan? Yang dengan AI kita bisa terbantukan. Nah kalau ini dijauhi ya jelas akan kalah. Nah umat Islam harus tahu ini. Di dalam buku saya ini justru ya merebut digital, menguasai AI adalah kewajiban, bukan lagi sunnah. Kewajiban, sebab tanpa itu Islam menjadi lemah. Iya. Ketika Islam lemah, ketika Islam bukan high level, lalu Syekh Al-Zaitun mengubah, katakan itu adalah stereotip, dengan cara mengembangkan yang namanya green economy dengan teknologi. Mengembangkan blue economy pun sama dengan teknologi. Artinya, Syekh Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang masuk kepada dua matra, yaitu green economy dan blue economy. Katakan seperti itu. Apakah itu yang Prof dan profesor lain inginkan, bahwa Islam harus naik level dengan cara tanda petik menguasai
sektor green economy dan blue economy? Ya, jadi pesantren-pesantren yang sangat visioner ya, kemudian menyesuaikan lembaga-lembaga pendidikannya, kurikulumnya dengan kebutuhan-kebutuhan zamannya, bahkan melakukan lompatan-lompatan kuantum Ya, lompatan-lompatan, betul. dalam kurikulumnya. Ya. Ini yang benar. Jadi dalam posisi ini saya salut ya bahwa Al-Zaitun ternyata sangat visioner dalam bidang pengembangan lembaga-lembaga pendidikannya. Dia bukan saja mengacu ke masa lalu, tapi juga lebih banyak mengacu ke tantangan-tantangan masa depan. Ini saya kira itu sudah seharusnya, Oke. ya kan, agar berkelanjutan. Itu satu, adaptasi; kedua, relevansi; ketiga adalah kerjasama, ya, dan seterusnya. Karena itu dalam saya sering mengajar ke mahasiswa, Ya. ada 4 yang harus dicapai dalam pendidikan. Oke. Pertama ya, atau 5 ya, 5 yang harus dicapai. Pertama adalah moral integrity, Moral integritas integrity. moral ya. Oke. Yang kedua adalah critical thinking ya, Critical thinking. Oke. berpikir kritis. Kemudian ketiga adalah communication, Oke. kemampuan berkomunikasi. Ya. Kemudian yang keempat Empat, ya, adalah collaboration, Oke. kemampuan kerjasama. Ya. Dan yang kelima adalah creativity. Dari aspek ini Al-Zaitun sudah memenuhi. Kenapa? Karena critical thinking, dia selalu bertanya, pendidikan ini untuk apa? Oke. Ya. Ya, ya, ya. Yang Betul, kedua, betul. communication. Iya. Artinya kemampuan storytelling, kemampuan menulis berita, kemampuan menulis buku. Ini penting karena Oke. dengannya gagasan-gagasan bisa disebarkan. Kemudian collaboration, ini penting ini. Kerjasama. Ya. Karena kerjasama itu adalah kecerdasan yang luar biasa, yang membuat orang bisa bertahan hidup. Oke. Karena kalau kita berdiri sendiri itu kan bahaya itu. Ya. Ya kan? Nah, tapi collaboration ini membuat manusia itu berkelanjutan karena dapat menyerap ilmu dari berbagai lingkungan yang berbeda. Dan yang kelima adalah creativity. Tadi kapal ya, itu Ya, kapal. bagian dari kelima hal tadi yang sudah dicapai. Nah, ini saya kira apakah pendidikan di Al-Zaitun sudah menghasilkan 5 hal itu? Saya kira tanda-tandanya ya bisa dibaca begitu. Ya, Prof. Lagi green economy dan blue economy terus ternyata sudah dilihat oleh para tokoh Islam, pemikir-pemikir Islam seperti profesor-profesor, terus Syekh Al-Zaitun pun sudah menerima tamu-tamu yang tadi saya sebutkan. Lalu hal apa lagi yang Al-Zaitun harus lakukan? Yaitu yang pertama tadi, hasilkan alumni-alumni, santri-santrinya dengan 5 kemampuan tadi ya. Yang ya, tadi yang sudah saya sebutkan, ya, moral integrity, critical thinking, ya, communication, collaboration, creativity. Ini yang dihasilkan terus-menerus. Ini tinggal ditingkatkan lagi ya, sebanyak-banyak kolaborasi ya. Kemudian yang terakhir ya, mungkin masukan saya, jangan lupa bahwa Al-Zaitun ternyata sudah punya green ekonomi ya. Basisnya pertanian, basisnya teknologi perikanan. Ini saya kira penting. Peternakan. Jadi kemandirian dalam ekonomi. Ya, kemandirian dalam mengakses sumber-sumber ekonomi sehingga memenuhi santrinya. Ini sebuah kewirausahaan pesantren yang luar biasa. Dan ini saya kira bisa perlu membuat lembaga-lembaga lain di daerah yang berbeda lah. Supaya ide-ide baiknya, ide-ide lompatan kuantumnya dapat diserap oleh pesantren yang lain. Iya. Prof, terakhir pun ketika tanggapan-tanggapan dari Prof tadi sudah disampaikan tentang 1000 tahun Indonesia Raya Gemilang. Lalu Prof sendiri ketika sekarang memahami bahwa Al-Zaitun
tanda petik memiliki gagasan tersebut, kolaborasi apa yang mungkin Prof akan atau Prof sedang mimpikan tentang 1000 tahun Indonesia Raya Gemilang? Ya, saya kira ini gagasan yang bukan hanya tanggung jawab Al-Zaitun ya. Alhamdulillah. Walaupun Al-Zaitun yang memiliki visi ini, Ya. tentu ya kerjasamanya nanti apakah 100 tahun kedua harus apa yang sudah dicapai, 100 tahun ketiga, kemudian apa 100 tahun keempat, kelima, itu kan perlu tahan setiap abadnya gitu kan. Walaupun nanti dalam satu abad dipecah-pecah lagi 10 tahun ya kan, atau satu dekade apa yang perlu dicapai, perlu dan seterusnya. Saya kira gagasan 1000 tahun Indonesia Raya ini luar biasa karena mendahului yang dipikirkan orang gitu. Ya kan? Ada analisa yang mengatakan tahun 2030 Indonesia bubar. Bubar. Dan itu kan? dipatahkan ya, Ya 1000 kan? tahun bahkan ya. Oke. Dan kemudian 2045 kita mencapai emas. Ternyata cemas. Ternyata cemas ya kan. Yang di media sosial cemas ya. Iya. Nah, tapi tanpa itu semua ternyata 1000 tahun Indonesia Raya. Iya. Saya kira perlu dibuatkan bukunya. Alhamdulillah. Nah, ketika Nah, masuk kemudian setiap profesor dimintai sumbangan tulisannya. Oh. Itu saya siap. Oke, alhamdulillah. Nah, sedikit spill, Prof. Ya. Kira-kira Prof akan menulis apa nih tentang 1000 tahun Indonesia Gemilang? Iya, ya, nanti insya Allah ya. Spill, iya 5 kata ya, 5-10 kata lah apa tulisannya? Ya, tentang Islam dan tantangan perubahan iklim. Oke. Karena ini kan penting ya, yang harus disiapkan oleh pesantren kan. Oke. Kira-kira itu Islam dan perubahan iklim. Oke, Prof, terima kasih banget ya, Prof. Pertama, Prof sudah mau menunggu kita. Kami tahu banget Prof sibuk, terus alhamdulillah diterima, ada hidangan juga, terima kasih. Ya, tapi nanti diminum dulu. Ya, siap. Dan Prof juga sudah mengatakan tadi ada gagasan dan profesor semuanya harusnya bersama-sama dengan Mahat Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang. Sekali lagi tetap di Loknews TV dan ini, Prof ini berarti dijual bebas nggak? Ya, belum. Tapi bisa pesan langsung di Elkis. Oh, bisa pesan di Elkis, judulnya Tantangan Islam di Dunia yang Berubah. Tulisan Profesor Dr. Haji Mudofir Abdullah. Oke, terus di sini ada tantangan Islam atas Open Society, Digital, Sains Teknologi, dan Perubahan Iklim. Tetap di Loknews TV untuk 25 tahun Mahat Al-Zaitun, 1000 tahun Indonesia Raya Gemilang. Saya Nasution dan Mudofir Abdullah. Prof Mudofir Abdullah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Merdeka. 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 Thank you, Prof.